menjatuhkan Bayu. Sementara nampaknya tercecer lagi-lagi TNT. Coba membangun serangan Robert. Baik sekali satu umpan yang coba dilakukan Robert, cukup berbahaya, namun Rio, pemain yang cukup berpengalaman, pemain yang datangkan dari Persema Majalengka, satu tekanan kembali banget. Sementara satu kesalahan dan satu kerjasama yang nampaknya membuka keran gol dari kesebelasan GM. Di menit-menit awal satu kejutan terjadi, satu umpan yang cukup memanjakan tentunya. Luar biasa nampaknya di sana ada Ari membuka tentunya kebutuhan ataupun keran beban. Cukup berbahaya dalam bangkit. Jelas kartu kuning, satu kesempatan dari Bangkit yang coba dihentikan. Luar biasa kecepatan dari para pemain GM. Nampaknya di sore hari ini mampu merepotkan pertahanan yang dibangun oleh Krishna CS. Akankah melalui servis tendangan bebas kembali satu gol tercipta? Sementara jelas ada dua nama di sana, ada Bayu dan juga tentunya Bangkit. Kita nantikan siapakah Algojo yang akan mencoba melakukan aksi. Oh, satu umpan kerjasama yang sudah dibaca nampaknya oleh para pemain bertahan dari kesebelasan TNT. 1-0. Akankah langsung direspon oleh anak-anak dari TNT? Sementara Bayu dan Jelasvo kali ini dilakukan Bayu 1-0 melalui aksi Ari membuka keran gol di awal babak pertama ataupun gol yang cukup luar biasa dari kecepatan yang dimiliki Ari. Sementara kembali GM mencoba bekerja sama dengan nomor punggung 16. Di sana ada Buluk yang jelas kembali tekanan yang coba dihentikan. Lagi-lagi ada Firman. Kemanakah arah bola dari Firman dan apakah gerangan yang terjadi di sana? Nampak jelas satu tendangan bebas bagi kesebelasan TNT. Masih kita tunggu. Krishna nampaknya di sana, sang senior dari TNT, akankah mampu menyamakan kedudukan melalui satu tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal, sekitar 18 meter di sisi kanan. Apin Krishna kali ini nampak sudah cukup siap dengan satu servis tendangan bebas. Kita nantikan Krishna Apin Krishna. Oh, nampaknya Krishna melakukan satu umpan pada Umar, gagal kembali dan satu tekanan balik. Lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari TNT. Ari yang kembali nampaknya cukup merepotkan para pemain bertahan dari kesebelasan TNT. Sementara nomor punggung 13 Ipul, pemain yang besar bersama tim Persikabo Kabupaten Bogor, nampaknya di sore hari ini kembali bermain untuk tim Garuda Melayang. Sementara ada Yoga, penjaga gawang yang dimiliki kesebelasan TNT. Jauh tercecer nampaknya Ipul. Masih kita nantikan GM Niko. Masih sendirian Niko. Kemanakah arah bola dari pemain GM? Bayu melebar pada siapakah di sana? Bayu. Oh, nampaknya satu tekanan tertuju kembali pada Niko. Bayu, Niko dan mampu kembali di intercept. Sementara satu backhill, satu pergerakan yang sedikit akrobatik memaksa satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Garuda Melayang yang saat ini unggul 1-0 atas kesebelasan TNT dari Tengah Tani. Selamat datang tentunya untuk para penonton
yang sore hari ini baru saja hadir ataupun baru bergabung di lapangan Cakra Buana Desa Cempaka. Sementara di jeda babak pertama akan ada door prize persembahan dari Pondok Jersey. Sekali lagi bagi para penonton, di sore hari ini ada door prize yang bakal dibagikan oleh sponsor kita, yaitu Pondok 17 Jersey Kaliwadas. Satu tekanan kembali melalui kaki bangkit mencoba lagi gol terjadi kali ini melalui aksi yang sangat brilian dari nomor punggung 7 Bangkit. Tidak sia-sia nampaknya tadi mendatangkan pemain sekaliber Bangkit, pemain yang cukup besar dan juga sempat menimba ilmu bersama tim Bayangkara yang berlaga di Liga 1. Inilah sosok Bangkit yang kali ini mampu memberikan perbedaan ataupun gol kedua dari kesebelasan GM Garuda Melayang. Kita nantikan tentunya respon yang dilakukan oleh kesebelasan TNT setelah gol kedua yang bersarang ke Jawa dari Yoga. Lagi-lagi kecepatan dari Bangkit nampaknya masih mampu diimbangi oleh pemain bertahan dari kesebelasan TNT. Sementara satu tendangan lurus Ari memaksa tentunya. Jelas di sana Yoga sudah cukup siap, cukup tenang. Satu tekanan kembali Ipil, pemain yang juga sempat menimba ilmu bersama tim Persikabo Kabupaten Bogor. Sementara Krishna, kita nantikan Krishna tertuju pada siapakah Krishna. Yang jelas ada Robert, tenang sekali Robert. Krishna masih dengan satu aksi individu yang cukup menawan dari Krishna, salah seorang pemain yang juga sempat besar bersama tim luar biasa. Yes, kembali tentunya satu tekanan yang kembali coba dilakukan nomor punggung 9. Nampaknya di sana ada Ilham. Bangkit, masih Bangkit, coba dikawal ketat Bayu. Masih kita nantikan Bayu melebar pada Niko. Masih sendirian, nampaknya Niko coba kembali dengan satu tendangan keras lurus menuju ke Yoga di sana. Namun jelas masih terlalu jauh nampaknya Yoga. Nampaknya Niko melakukan shot dari luar area kotak penalti. Sementara Yoga di sana ada Ilham. Kembali terjadi perebutan bola. Bangkit, Bayu, lagi-lagi satu umpan yang coba dilakukan oleh Bayu tertuju Bangkit. Masih mampu diintercept penjaga gawang Yoga. Tekanan kembali ada Ipul. Masih Ipul, cukup tenang kali ini Ipul. Bayu kembali pada Ilham. Kemanakah arah bola dari Ilham? Ilham. Nampaknya Robert yang hampir saja mampu mencuri bola dari jangkauan Ilham. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM Firman. Sodorkan pada siapakah di sana Firman? Ya jelas ada beluk Krishna. Robert Krishna melebar jauh ke sektor sebelah kiri namun nampak tercecer. Upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan TNT Tengah Tani 2-0 saat ini unggul. Sementara kesebelasan Garuda Melayang atas kesebelasan TNT Tengah Tani. Tendangan penjuru yang pertama ataupun lemparan ke dalam bagi kesebelasan TNT. Nampaknya TNT sudah terjebak pada posisi offside. Luar biasa tentunya pengamatan Rizal. Tekanan yang juga nampak masih gagal dilakukan oleh kesebelasan TNT. Memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan GM. Ipul ataukah di sana Rio? Jelas kembali ada Rio yang masih cukup tenang bermain di sektor belakang. Oji
sodorkan pada Umar. Nampaknya di sana ada Ilham. Bayu. Kembali Bayu melebar pada Niko. Satu tekanan dan jelas marking ketat yang kembali dilakukan Robert. Satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan GM. Jelas di sana ada Rio, pemain yang memiliki tendangan cukup keras tentunya. Kita nantikan akankah Rio di sore hari ini melakukan satu shot tendangan berkelas ciri khas dari seorang Rio. Ilham juga nampak di sana. Masih kita nantikan dua nama besar tentunya, Ilham dan juga Rio. Masih kita nantikan Rio. Tendangan keras yang coba dilakukan Rio nampaknya masih berada tipis di atas Mister Gawang. Tentunya penjagaan Yoga. 2-0 sampai saat ini masih belum direspon oleh anak-anak dari TNT. Yang jelas ada Krishna, tidak cermat nampaknya umpan yang coba disodorkan Krishna di sektor ataupun sisi kanan pertahanan dari kesebelasan TNT. GM kembali coba membangun serangan melalui sektor sebelah kiri, melebar pada Niko, sodorkan pada Ari tertuju Bayu. Nampaknya yang sudah bergeser ke sektor sebelah kiri Bayu, gagal nampaknya Bayu. Sementara lemparan ke dalam nampak kembali sudah dilakukan. Yang jelas satu umpan coba diberikan pada Niko namun gagal kembali. Satu umpan panjang Ipul juga nampaknya tercecer. Lemparan ke dalam bagi TNT. Masih kita nantikan TNT melalui nomor punggung 3 Epin Yasin yang nampaknya masih cukup kesulitan bermain sendirian di sektor tengah. Yasin TNT mencoba kembali dari sisi taman. Ada Tama dorong ke belakang pada Umar, melebar pada Yasin. Kita nantikan Yasin, kemana ke arah bola dari Yasin. Sendirian Yasin, coba kembali di intercept Robert. Baik sekali satu upaya yang coba dilakukan Robert. Sementara tendangan mengarah lurus dari Yusril juga nampaknya masih tercecer. Masih kita nantikan upaya yang coba dilakukan TNT guna memberikan keseimbangan. Rio tenang sekali, Rio sodorkan pada Ipul. Ipul jauh ke belakang tertuju. Kali ini pemain GM Bayu bangkit. Masih kita nantikan satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM. Unggul sementara 2-0. Gol dilesakan nomor 26 Ari dan juga bangkit Ilham. Enak sekali pergerakan dari Ilham. Sementara Yasin yang harus bekerja keras tentunya. Kawalan ataupun marking ketat yang dikembangkan oleh anak-anak GM. Sementara satu umpan panjang tertuju. Di sana ada sang striker Ari, salah seorang striker yang tentunya menjadi goal getter dari kesebelasan GM. Sampai saat ini 2-0, juga masih belum berubah papan skor. Bayu melebar pada Nikoka di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi satu tendangan keras yang coba dilakukan BABYUU. Bayu juga masih nampak tercecer. Kita nantikan tentunya tekanan demi tekanan yang coba dikembangkan oleh kedua tim. Bermain dengan tempo yang sedikit terbuka, kedua tim mampu bermain cukup enak, atraktif. Jual beli serangan yang nampaknya langsung disajikan baik TNT Tengah Tani ataupun kesebelasan GM Garuda Melayang kasus dengan Lor. Tekanan yang dimulai kembali. Di sana ada Teddy melebar pada Ilham, sodorkan Ilham, dan lagi-lagi di sana ada bangkit melalui kecepatan yang jelas. Bangkit terlalu tinggi, nampaknya mengangkat kaki. Satu foul. Jelas kali ini bangkitan Robert. Apakah yang terjadi teman? Nampaknya bola tercecer, memaksa kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Garuda Melayang. Bangkit
melebar tertuju di sektor kanan. Niko dan jelas nampaknya sinyal yang sudah diberikan oleh pengadil lapangan Mas Boim, salah seorang pemain dari GM, nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Masih Yasin kembali sudah berada di posisi sektor kanan. Yasin yang cukup luar biasa, mampu tentunya bergerak dan satu tekanan kan ahai. Kemana ke arah bola yang coba disodorkan oleh tim TNT, kesempatan yang gagal yang coba dikembangkan oleh TNT. Sementara juga satu umpan panjang yang tidak mampu direspon Bangkit ataupun Ari. Kanan yang gagal kembali Yasin. Umar kembali pada siapakah Umar? Nampaknya di sana ada Krishna, salah seorang pemain senior dari kubu TNT. Melebar pada Wawan, masih kita nantikan Wawan. Kemana ke arah Wawan? Robert, masih Wawan coba sendirian, berputar-putar dia, melebar pada siapakah Wawan? Nampaknya Wawan coba kali ini menghindari dua sergapan yang coba dilakukan anak-anak GM, dan jelas satu dorongan yang dilakukan nomor punggung 18 Robert memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan GM yang sampai saat ini masih unggul 2-0 atas rival mereka kesebelasan TNT. Tekanan lagi-lagi coba dihentikan Epon, sementara Niko, luar biasa Niko yang harus dikawal 3 orang pemain tentunya. Sementara Ilham, satu umpan dari nampaknya onside. Apa yang terjadi di sana? Yang jelas Bangkit menyia-nyiakan satu peluang emas yang dijadikan tembaga. Bangkit luar biasa, umpan yang nampaknya mengelabui para pemain belakang dari TNT, namun Bangkit tidak mampu memaksimalkan peluang emas, di mana one by one antara Bangkit versus Yoga. Kembali bola tercecer, memaksa kembali satu tekanan langsung dilakukan oleh kesebelasan TNT. Sementara jelas satu foul kembali terjadi di sektor sebelah kanan. Umar, El Capitano dari TNT, satu tendangan gagal yang cukup memanjakan tentunya pemain bernomor punggung 21 dan jelas Hendo. Sementara kembali ada Bangkit dengan kecepatannya akan kembali satu pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 3, memaksa kembali kartu kuning keluar dari pengadil lapangan Ipin. Kali ini kembali mendapatkan hadiah kartu kuning ketiga dari kesebelasan TNT. Tensi yang nampaknya kembali semakin meningkat di babak pertama, di penghujung tentunya memasuki waktu-waktu kritis babak pertama 2-0, masih belum merubah papan skor. Ipul, kita nantikan Ipul, kemanakah arah bola dari Ipul? Satu simbol yang coba dilakukan Ipul, tertuju kembali di sana Bangkit. Sementara kembali ada Rio Abin, penjaga gawang yang besar tentunya bersama tim Amario DCS Kota Cirebon. Ilham, pada siapakah Ilham? Masih sendirian. Ilham gagal nampaknya upaya. Sementara Robert, kali ini Robert mencoba bekerjasama dengan sebelah dan jelas satu foul dan apa yang terjadi di sana? Pengadil lapangan menunjuk titik putih. Akankah papan skor berubah setelah pemain belakang dari Garuda Melayang melakukan foul di area terlarang ataupun area kotak penalti? Jelas kali ini one by one antara Umar berhadapan dengan Abin. Kita nantikan di sisa waktu babak pertama. Umar kali ini akan menjadi Algojo, satu tendangan penalti dari TNT. Umar luar biasa, eksekusi yang cukup tinggi
kesebelasan Garuda Melayang. Kita nantikan akankah di babak pertama TNT mampu menyamakan kedudukan atau justru pertandingan akan berakhir dengan skor sementara 2-1. Luar biasa Umar mampu memberikan perbedaan dengan eksekusi yang cukup dingin. Kita tunggu kembali di babak pertama. Yang jelas Ari, sepenuhnya kali ini Ari melebar pada Niko. Kita nantikan Niko dan bersamaan dengan itu pula sudah kick off babak pertama dengan kedudukan 1 untuk TNT dan 2 sementara untuk GM. Yuk, masih kita tunggu tentunya di babak yang kedua TNT versus GM dari Kasukengan Lor. Bapak Medianto Abin nomor punggung 1 yang nampaknya kali ini bercukur rapi setelah rambutnya gondrong. Luar biasa Sid, senyum si Sitan berkatan ganteng ya Sid. Luar biasa Niko senior tentunya dari GM yang masih cukup dipercaya oleh Mama Teddy. Sementara coach di sana juga nampak begitu luar biasa Mas Kedul dan Mas Roni dari lapangan Cakrabuana. Selamat sore dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, kembali tentunya melalui pengeras suara akan kembali saya pandu jalannya kick off babak yang kedua game yang sampai saat ini masih unggul 2-1 atas kesebelasan TNT dari tengah tani tekanan yang kembali langsung dilakukan oleh kesebelasan GM melalui kaki bangkit luar biasa tendangan Ari di awal babak kedua tentunya langsung merepotkan pertahanan yang coba dikembangkan oleh anak-anak dari tim TNT. Luar biasa kecepatan yang kembali diperagakan oleh nomor punggung 7. Di sana ada bangkit Bayu kembali memaksakan satu tendangan keras dari Bayu. Datang kembali di sana ada bangkit juga nampaknya masih tercecer. Tendangan yang cukup keras dari Bayu ataupun bangkit di sektor sebelah kanan juga masih belum berubah papan skor tentunya 2-1 sementara unggul lagi-lagi di sana. Satu upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan TNT tengah tani, lemparan ke dalam Gonika di sana pemain yang baru masuk di awal tentunya babak kedua. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi TNT Roberts, sementara Umar Yasin sendirian. Yasin melebar pada siapakah di sana umpan yang coba disodorkan oleh Yasin. Lemparan ke dalam kali ini yang jelas ada Rio Epol, duet yang cukup luar biasa tentunya, pertahanan yang cukup solid yang dikembangkan oleh tim Garuda Melayang. Sementara kembali ada Ilham Niko, gagal nampaknya Niko. Sementara nomor punggung 17 di sana ada Tama. Ilham gagal nampaknya. Ilham satu umpan yang coba disodorkan tertuju Robert. Rio tenang sekali Rio dengan segudang tentunya pengalamannya Rio. Robert melebar kembali pada Krishna. Kita nantikan Krishna kemanakah alur yang coba dikembangkan oleh Krishna. Gagal kembali nampaknya
belum berakhir tekanan, lagi-lagi satu tendangan keras yang coba dilakukan lawan, juga nampaknya masih tercecer begitu jauh dari area yang tentu dijaga Aben Rio. Kembali Rio, angkat jauh ke sektor depan, sementara di sana ada Bayu. Gagal nampaknya Bayu. Krishna, Tama, kembali pada siapakah umpan yang coba disodorkan Tama dari sektor sebelah kiri. Anak-anak TNT, Yasin, gagal nampaknya Yasin, sementara Bayu juga satu foul jelas kali ini. Bayu mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan Fajar Valepi. Nampak begitu ketat tentunya di babak kedua. Jelas sudah 4 kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan, menandakan tensi yang nampaknya langsung meningkat di awal babak kedua. Krishna kembali dengan gocekan-gocekan manjanya Krishna. Epol Rio melebar kembali pada siapakah di sana. Beberapa satu tekanan coba dikembangkan kembali oleh kesebelasan. Lagi-lagi TNT luar biasa. Abin melakukan satu set krusial, di mana satu kesempatan yang coba dilakukan oleh kesebelasan TNT. Umar mengawali tentunya tendangan penjuru di babak yang kedua. Akankah Umar mampu memberikan asis? Kita nantikan Umar dengan satu umpan yang cukup luar biasa memanjang, dan masih kita nantikan gokit bagi kesebelasan GM Garuda Melayang yang sore hari ini tampil begitu luar biasa. TNT juga tampil begitu maksimal tentunya dengan kejutan-kejutan yang terjadi. Masih kita tunggu gol yang dinanti oleh kita, dan Miko nampaknya tidak mampu mengejar arah dari si kulit bundar. Lagi-lagi umpan tertuju Ilham. Kita nantikan Ilham. Nampaknya apakah yang terjadi Ilham? Jatuh bangun Ilham. Sementara kembali satu tekanan yang coba dilakukan ada Krishna. Melebar kembali pada nomor punggung 14. Tekanan coba dilakukan kembali, lagi-lagi gagal. Yang jelas satu umpan panjang tertuju ada Benny. Masih kita nantikan, dan jelas yellow card keluar kembali dari saku pengadil lapangan, menandakan betapa ketatnya pertandingan di sore hari ini. Tensi yang juga sangat luar biasa. Kembali kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan Fajar Valepi. 5 kartu kuning yang sudah dikeluarkan oleh pengadil lapangan, menandakan betapa tensi yang sudah cukup luar biasa. Krishna kembali satu umpan yang coba tertuju pada Yasin. Satu tekanan kembali coba digagalkan. Ilham yang kali ini harus berhadapan dengan Yasin. Dua pemain yang sama-sama tentunya dengan jam terbang yang begitu luar biasa. Yasin masih sendirian. Yasin sodorkan jauh ke sektor depan, nampaknya gagal kembali Yasin. Sementara Bayu, kita nantikan satu umpan memanjang tertuju Ari. Cepat sekali pergerakan, cukup berbahaya dan masih kita nantikan apakah gerangannya, dan kartu kuning kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Red card luar biasa kali ini, benar-benar partai yang sangat-sangat hot setelah kartu merah keluar dari saku pengadil lapangan. Medis yang jelas kartu merah di awal babak kedua keluar dari saku pengadil lapangan Fajar Valepi. Kita nantikan satu kerugian tersendiri nampaknya dari tim TNT setelah Ipin yang nampaknya harus berganti jersey lebih awal setelah kartu merah keluar dari saku tentunya pengadil lapangan Fajar Valepi.
sore, jangan sampai Anda lewatkan partai yang juga cukup seru antara kesebelasan Persima Marikangan akan menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Besok sore partai yang sangat luar biasa, tentunya kesebelasan Persima Marikangan akan menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Yuk, besok sore tentunya kembali mata kita akan dimanjakan oleh dua tim yang akan bertanding guna menentukan satu tiket menuju fase 16 besar. Kesebelasan Persima Marikangan menghadapi kesebelasan Kumbang. Sementara free kick jelas kali ini pemain dari GM sudah berdiri pada posisi offside. Tendangan kembali harus diulang, tidak dalam posisi ataupun tempat kejadian perkara. Satu pemain berkurang dari kesebelasan TNT. Akankah mampu dimanfaatkan oleh kesebelasan GM atau justru sebaliknya TNT mampu dengan pemain 10 menyamakan kedudukan? Tekanan kembali coba langsung dilakukan oleh TNT Impul. Jauh tertuju di sektor kanan. Di sana ada Bangkit. Gagal nampaknya satu clearance yang coba dilakukan oleh Oboy, pemain yang baru masuk di awal. Babak kedua tekanan kembali coba dilakukan, namun intercept juga begitu luar biasa. Umar melebar pada Krishna. Masih kita nantikan Robert. Tenang sekali Robert, sodorkan jauh ke sektor depan, namun di sana jelas Ipul. Posisi yang sudah cukup siap nampaknya dari Ipul, memaksa kembali satu upaya dari kesebelasan TNT. Sementara Bayu melebar pada Goni. Inilah si anak ajaib yang dimiliki kesebelasan GM Goni, dan jelas nomor punggung 6 Ari sudah berdiri pada posisi offside, memaksa kembali satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan TNT yang masih mencoba mencari persamaan ataupun kedudukan 2-1. Yang jelas berat tentunya langkah yang dilakukan oleh anak-anak TNT setelah Ipin mendapatkan hadiah kartu kuning kedua ataupun red card di awal babak kedua, dan masih kita nantikan, dan lagi-lagi kartu kuning keluar. Ari luar biasa, sudah 7 kartu kuning, kartu merah. Luar biasa partai pembuka, tentunya partai yang penuh dengan misteri setelah kembali Ari mendapatkan hadiah kartu kuning dari pengadil lapangan Fajar Fahlopi. Kita nantikan kembali tren marking dilakukan Krishna Ipul di sana, dan juga nampaknya ada Yasin. Sementara persiapan dari kesebelasan GM, siapakah pemain yang bakal ditarik keluar? Yang jelas upaya kembali coba dibangun oleh anak-anak TNT melalui kaki Robert. Tenang sekali Robert, sodorkan pada Yasin, namun Ipul dengan pengalaman yang begitu luar biasa mampu menyergap ataupun menghentikan pergerakan dari Yasin. Benny, kita nantikan satu tendangan mengarah tertuju Ilham. Kita nantikan Ilham sendirian. Ilham coba melebar, Niko di sektor kanan juga nampak gagal. Sementara di sana ada Umar, coba berputar. Umar melebar pada siapakah di sana? Umar. Ipul, lagi-lagi Ipul mampu menekan. Kali ini Krishna. Yasin melebar kembali pada nomor 84. Di sana ada Wawan, masih sendirian Wawan. Coba dibayang-bayang ini, nampaknya Niko di sana, masih Wawan. Luar biasa Wawan. Sementara Rio jauh ke sektor depan. Rio Bayu melebar pada siapakah? Oji. Kali ini Oji mencoba bekerja sama. Oji tertuju kembali Krishna dan Yasin. Luar biasa Yasin dikerumuni 1, 2, 3 orang pemain Yasin.
gagal nampaknya, dan pergantian pemain dari GM. Benny nomor punggung 14 keluar dan masuk Acil nomor punggung 15. Benny nomor punggung 14 kali ini keluar digantikan Acil nomor punggung 15. Notabene Acil merupakan pemain gelandang serang, sementara yang digantikan adalah Benny. Pemain bertahan, akankah belum puas pelatih dari kesebelasan GM? Benny yang ditarik keluar di sore hari ini digantikan Acil, pemain gelandang serang. 2-1 masih nampak jelas di papan skor. Tendangan bebas bagi kesebelasan TNT. Masih kita tunggu melalui nomor punggung 21 Teja. Kemana ke arah bola dari Teja? Kita tunggu aksi Teja. Satu tendangan keras dan coba dilakukan Teja. Kita nantikan tekanan. Sementara di sana juga ada Bangkit yang gagal kembali menerima umpan ataupun saran yang dilakukan oleh anak-anak Bergendon. Satu pelanggaran jelas dilakukan oleh Bangkit Umar. Kita nantikan Umar, oleh kapitano dari kesebelasan TNT. Bangkit masih dengan kecepatannya, Bangkit melebar pada siapakah Niko. Nampaknya tidak mampu merespon upaya yang coba diberikan oleh Bangkit. Umpan panjang juga nampak gagal. Sementara ada Ilham, berani bermain nampaknya. Ilham menusuk pada Ari, sedikit terlambat Ari. Satu tekanan kembali gagal. Yoga, kita nantikan Yoga. Kemana ke arah bola dari Yoga? Yang jelas kembali ada pemain yang nampaknya baru masuk dari kesebelasan GM. Bangkit juga nampaknya gagal. Satu kontrol yang dilakukan Bangkit. Sementara Niko terlalu nampaknya terburu-buru. Niko tanpa kawalan, tanpa marking. Apakah yang terjadi kali ini? Nampaknya satu blunder hampir dilakukan pemain dari TNT. Sementara jelas satu pelanggaran dilakukan oleh Ilham, memaksa kembali satu tendangan. Biasa-biasa saja Robert, umpan yang coba disodorkan Robert. Sementara Goni Rio jauh ke sektor depan tertuju Bangkit. Bangkit nampaknya kali Bangkit kembali gagal upaya yang dilakukan nomor 7 Bangkit. Sementara tekanan langsung dilakukan oleh TNT dari sektor sebelah kiri. Coba kembali melebar jauh, masih bermain-main dengan Umar. Gagal nampaknya. Di sana ada Goni. Masih kita nantikan Goni. Goni nampaknya kembali gagal Goni. Sementara Robert, coba dihentikan Robert. Sendirian kembali, masih anak-anak TNT, jauh melebar. Luar biasa kali ini, satu antisipasi dan kembali jelas satu foul yang dilakukan oleh tim TNT. Robert, satu tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Garuda Melayang. Yuk, untuk besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan hari kedua mempertemukan antara kesebelasan Persema Marikangen. Besok sore akan menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Yuk, besok sore jangan sampai Anda lewatkan partai yang sangat luar biasa, tentunya Persema Marikangen yang akan bersua dengan kesebelasan
Kumbang Cirebon. Besok sore Kumbang Cirebon akan menghadapi kesebelasan Persema Marikangen. Tekanan Robert dan satu tekanan jelas, satu foul kembali dilakukan Robert Ipulka yang masih tergeletak di sana. Masih kita nantikan tentunya, akankah Ipul mampu melanjutkan di sisa waktu babak kedua. Masih kita tunggu Ipul. Ya jelas 2-1 sampai saat ini menghiasi papan skor. Nampak jelas medis mohon untuk segera merapat. Yuk besok sore tentunya jangan sampai Anda lewatkan partai yang cukup seru, tentunya kesebelasan Persema Marikangen akan menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Besok sore partai yang tidak kalah serunya tentunya dengan sinetron Ikatan Cinta Andin. Kesebelasan Persema Marikangen menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Bangkit dengan satu aksi individunya, Bangkit coba kembali mengkelabui namun tercecer, memaksa satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Garuda Melayang yang sampai saat ini masih unggul 2-1 atas kesebelasan TNT Tengah Tani. Sementara satu pemain dari TNT, Ipin, yang nampaknya harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya setelah satu tackle keras, memaksa pengadil lapangan merogoh kartu kuning kedua. Kita nantikan kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM Garuda Melayang yang saat ini masih bermain begitu enak tentunya, di mana jual beli serangan yang langsung disajikan baik TNT ataupun kesebelasan Garuda Melayang. Tekanan kembali ada Niko, sementara Yasin jauh tertuju. Kali ini Yasin sendirian, nampaknya ada Rio. Baik sekali Rio, sementara Ilham sodorkan kembali pada Bangkit. Masih kita nantikan Bangkit, satu umpan yang cukup enak nampaknya dilakukan Bangkit, namun Ari yang sedikit terlambat menerima satu umpan sodoran yang coba diberikan Bangkit, hanya menghasilkan tentunya tendangan ke dalam bagi kesebelasan TNT. Upaya yang masih belum tentunya memecahkan kebuntuan di babak kedua. 2-1 masih belum merubah kedudukan. Kita nantikan kembali ada Ilham, gagal nampaknya Ilham, sementara kembali satu kecepatan yang coba dilakukan pemain TNT ada Aben. Tenang sekali Aben, dan kembali satu upaya dari tim TNT. Bangkit yang turun, nampak begitu jauh Bangkit turun dari sektor tengah, sementara kembali upaya Rio dengan ketenangannya Rio, sementara Niko saat tengah lapangan nampaknya Ari coba berlari. Kemanakah arah bola dari Ari? Sendirian Ari melebar kembali pada Niko. Niko terlalu lemah nampaknya umpan yang coba disodorkan pada nomor punggung 7. Yang jelas ada Bangkit, gagal kembali upaya dari kesebelasan DM, sementara Robert melebar pada Yasin. Gagal kali ini Rio, sementara Yasin harus bekerja ekstra keras. Kawalan-kawalan ketat yang coba diberikan pemain bertahan dari kesebelasan GM, memaksa kembali di sana satu tekanan low. Jelas kembali foul terjadi di sana, memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan GM. Yuk besok sore tentunya kembali, jangan sampai Anda lewatkan partai yang sangat luar biasa tentunya. Persema Marikangen besok sore akan
akan menghadapi kesebelasan Kumbang dari Cirebon. Besok sore Kumbang menghadapi kesebelasan Persema. Satu tiket tentunya menuju fase 16 besar. Sementara kembali satu tekanan tertuju di sana ada Goni Epul. Angkat jauh ke sektor depan Epul, kemana ke arah bola dari Epul dan jelas Ari yang sudah berdiri pada posisi offside memaksa kembali Rizal Sinyal yang kembali diberikan oleh asisten wasit 2 TNT. Kembali coba membangun serangan melebar pada Yasin yang kembali sudah berpindah posisi, merubah posisi dari sektor kanan, dan Yasin cukup berbahaya kali upaya yang coba dilakukan Yasin. Individu yang cukup mumpuni yang dilakukan oleh Yasin tentunya sedikit merepotkan pertahanan yang dibangun oleh Rio CS. Tendangan penjuru memasuki waktu kritis tentunya di babak kedua 2-1, masih belum merubah papan skor. Kita nantikan bangkit, kembali bangkit dengan kecepatannya. Akankah bangkit? Masih kita nantikan bangkit. Oh, bangkit sendirian, bangkit dan bangkit. Apakah yang terjadi di sana? Masih kita nantikan. Yang jelas satu kesempatan gagal diperoleh tentunya bangkit dengan kecepatan yang cukup luar biasa. Bangkit nampaknya kembali perlu merubah papan skor. Kita nantikan tekanan kembali langsung dilakukan oleh anak-anak TNT melalui kaki Yasin. Jauh tertuju pada siapakah Yasin? Yang jelas dan iya, bersama dengan itu bola berakhir sudah ke babak yang kedua. Luar biasa matur kesan TNT dari tengah Tani, dan luar biasa akhirnya selamat kami ucapkan untuk DM untuk berlaga di fase selanjutnya. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di lapangan Cakrabuana Desa Cempaka, di mana ada kata-kata ataupun ucapan kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.